Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertempuran besar yang segera terjadi. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya di dalam kota Ye tercengang saat mereka melihat sosok putih yang menutupi area di luar kota. Aura dingin yang agung dan mengejutkan terus-menerus keluar dari tubuh orang-orang ini. Akhirnya, mereka mempengaruhi lingkungan kota Ye. Suhu yang menurun di dalam kota dan kepingan salju yang berserakan secara mengejutkan adalah hasil dari aura dingin yang agung. Ini semua orang dari lembah sungai es. Mengapa mereka datang ke kota Ye? Barisan mereka begitu menakutkan. Jangan bilang kalau mereka mengejar klan Ye. Omong kosong, status lembah sungai es jauh lebih besar daripada klan Ye atau bahkan 5 klan besar. Mengapa mereka mengingini klan Ye? Kalau begitu, menurutmu apakah mereka memanggil kekuatan besar hanya untuk datang ke Ye City untuk bermain? Karena kedatangan pasukan besar lembah sungai es yang tiba-tiba, yang datang dari segala arah, kota Ye menjadi keributan besar. Mereka tidak mengerti orang macam apa yang bisa membuat salah satu dari 3 lembah besar, lembah sungai es, untuk pergi dengan kekuatan besar. Udara dingin di luar kota seperti penghalang alami. Akhirnya perlahan berhenti ketika telah menyebar di sekitar radius 100 meter dari klan Ye. Setelah itu, mereka menyebar dan menutupi seluruh kota. Dengan penghalang udara dingin ini, kota Ye benar-benar dikelilingi. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Klan, serahkan wanita beracun yang menyedihkan dan kelompoknya. Jika tidak, klan Ye akan dihancurkan hari ini. Sementara orang-orang di kota merasa panik karena penghalang udara dingin yang tiba-tiba terbentuk, suara tua yang samar perlahan-lahan ditransmisikan ke seluruh kota, didorong oleh Dou Qi yang kuat. Akhirnya, itu bergema dengan jelas di samping telinga semua orang. Wanita beracun yang menyedihkan? Mereka ada di sini karena wanita beracun yang menyedihkan, tidak heran. Tidak terduga bahwa wanita beracun yang menyedihkan ada di klan Ye. Orang-orang ini sangat berani. Keributan di dalam kota menjadi sangat tenang ketika mereka mendengar suara orang tua ini. Beberapa orang menghela nafas lega. Tampaknya lembah sungai es mengejar klan Ye. Meskipun mereka telah mengepung kota, lembah sungai es tidak mungkin membahayakan orang yang tidak bersalah selama yang lain tidak bertindak sembarangan. Beberapa sosok putih perlahan berjalan di udara dan tiba. Setelah itu, mereka berhenti berjalan dan menyapu mata mereka dengan acuh tak acuh ke seluruh kota. Setelah itu, mata mereka berhenti di tengah kota tempat klan Ye berada. Pemimpin dari beberapa sosok kulit putih ini secara mengejutkan adalah Shi Tian, yang telah melarikan diri dengan menyedihkan dari tangan Tian Huo Zunze saat itu. Beberapa sesepuh lembah sungai es yang kuat ada di sampingnya. Selain itu, ada seorang lelaki tua dengan pakaian wol berwarna putih. Pria tua itu berambut putih dan senyum hangat tergantung di wajahnya. Bahkan mata Tian Shi akan menahan rasa takut ketika dia melihat orang ini. Mengikuti kemunculan kelompok Tian Shi, keributan lain muncul di dalam kota. Banyak seruan bergema di tempat itu. Itu Tian Shi dari lembah sungai es? Tidak terduga bahkan dia datang kali ini. Kamu benar-benar buta. Yang Anda lihat hanyalah Tian Shi, tetapi Anda telah gagal mengenali makhluk agung di sampingnya. Itu adalah tetua pertama lembah sungai es, Tian Shuangzi. Ini, lembah sungai es bahkan telah mengerahkannya? Dikabarkan bahwa Tian Shuangzi ini naik ke kelas Douzun 10 tahun yang lalu. Lembah sungai es telah benar-benar membayar mahal untuk menangkap wanita beracun yang menyedihkan ini. Sementara kota itu gempar,
interior klan Ye juga sangat tidak nyaman. Semua anggota klan Ye melihat barisan di langit dengan ekspresi tertegun, terutama Ye Zong dan beberapa sesepuh. Wajah mereka putih pucat. Tian Shuangzi, Tian Shi. Mulut Ye Zong sedikit bergetar. Salah satu dari orang-orang ini cukup untuk menghancurkan klan Ye saat ini. Sekarang mereka berdua bersama, klan Ye ini. Wanita beracun yang menyedihkan? Sejak kapan klan Ye kita menyembunyikan wanita beracun yang menyedihkan? Seorang tetua membuka mulutnya dan bertanya dengan panik. Orang-orang di sisinya merenungkan pertanyaannya setelah mendengarnya. Sesaat kemudian, mereka sepertinya teringat sesuatu. Apakah itu kelompok Xiaoyan? Wanita beracun yang menyedihkan ada di antara mereka. Ye Zong dan beberapa sesepuh lainnya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tubuh mereka gemetar. Akhirnya, mereka mengerti siapa pelakunya. Apa yang membuat panik? Ini bukan seolah-olah kami meminta Anda untuk bertarung sampai mati dengan mereka. Suara samar tiba-tiba terdengar saat kelompok Ye Zong panik. Ye Zong mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat sosok tua perlahan muncul di halaman. Orang itu secara alami adalah Tian Huo Zunze. Ye Zong dan yang lainnya tidak berani meremehkan Tian Huo Zunze. Mereka tidak mampu menyinggung lembah sungai es, tetapi mereka juga tidak bisa menyinggung orang di depan mereka. Pada saat itu, mereka hanya bisa mengungkapkan ekspresi pahit. Terjebak di antara dua makhluk besar adalah takdir yang paling menyedihkan. Tian Huo Zunze meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya sedikit menyipit saat dia melihat ke langit di kejauhan. Pandangannya tampaknya telah menembus udara saat berhenti di atas pria tua berbaju katun putih di samping Tian Shi. Do Zun ya. Mereka masih menemukan tempat ini, Tian Huo Zunze bergumam pelan pada dirinya sendiri. Suara lembut juga tiba-tiba muncul di sampingnya. Tian Huo Zunze menoleh hanya untuk melihat sosok muda berdiri di atap gedung. Tubuhnya berdiri tegak seperti tombak sementara aura tajam samar-samar dipancarkan. Melihat penampilannya, siapa lagi selain Xiaoyan? Mereka memang banyak akal bisa menemukan kita di sini. Bagaimana kabar Little Fairy Doctor? Tian Huo Zunze pindah. Dia muncul di samping Xiaoyan dan bertanya. Segera. Namun, dia tidak bisa bertarung sekarang. Xiaoyan sedikit mengangguk saat dia menjawab. Kali ini, lembah sungai es telah mengirim beberapa orang yang benar-benar merepotkan. Saya kemungkinan besar akan ditunda oleh orang tua itu. Sebuah ekspresi muram melintas di mata Tian Huo Zunze. Situasi saat ini tidak bagus. Jika dia ditahan oleh seorang Dozun, Tian Shi pasti akan menyerang Xiaoyan. Xiaoyan saat ini kemungkinan akan mengalami kesulitan berurusan dengan seorang ahli di puncak kelas Dozong. Selain itu, masih ada beberapa sesepuh lembah sungai es yang sama kuatnya. Xiaoyan dengan lembut mengangguk. Dia juga tahu bahwa mereka telah turun ke situasi berbahaya. Setelah menghembuskan nafas pelan yang lembut, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di matanya. Para ahli yang dikerahkan lembah sungai es kali ini agak melebihi harapan mereka. Namun, mereka mungkin harus membayar dengan harga yang mahal jika mereka ingin menghancurkan tulang yang keras ini. Jika tidak, mereka akan kesulitan untuk berhasil. Elder Ye Zong, yakinlah. Masalah ini disebabkan oleh kelompok saya. Klan Ye Anda tidak akan terlibat di dalamnya. Xiaoyan menoleh dan menghadapi wajah putih Ye Zong dan yang lainnya. Dia mengungkapkan sedikit senyum sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke Tian Huo Zunze. Dia tersenyum dan bertanya, Pak Tua Yao, apakah Anda berani bertemu lembah sungai es ini dengan saya?
Aku yang dulu bahkan pernah melihat elit Du Sheng saat itu, apalagi barisan seperti itu, Tian Huo Zunze tertawa. Xiao Yan terkekeh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak sosok putih di langit. Gelombang kebanggaan melonjak dari hatinya. Dia tidak pernah takut melawan siapapun sejak dia tiba di Central Plains. Hari ini, dia akan memberitahu lembah sungai es ini bahwa mereka perlu menyiapkan gigi yang bagus jika mereka ingin menggiling tulang kerasnya. Kebanggaan Xiao Yan melonjak ke langit saat kakinya melangkah melalui udara kosong dan melesat ke langit. Setelah itu, dia berhenti sebentar di depan kelompok Tian Shi di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tian Huo Zunze mengikuti dari belakang. Setan tua Tian Shi, kamu melarikan diri dengan cukup cepat terakhir kali. Tidak disangka bahwa Anda telah memanggil begitu banyak bala bantuan. Kaki Xiao Yan melangkah ke langit saat dia menghadapi Shi Tian, yang memegang tongkat berbentuk ular, di sisi lain. Dia tanpa sadar mengejek. Ekspresi Tian Shi tanpa sadar menjadi jauh lebih gelap ketika dia mendengar ejekan Xiao Yan. Dia berkata dengan suara yang padat, "Bocah, kamu bisa memanfaatkan kata-kata. Begitu kau mendarat di tanganku yang dulu, aku yang dulu akan membuatmu mengerti apa yang disebut takdir yang lebih buruk dari kematian." Seseorang yang hanya berhasil bertahan satu kali pertukaran berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Tian Huo Zunze menyeringai sambil mengejek. Melihat Tian Huo Zunze membuka mulutnya, teror juga melintas di mata Tian Shi. Jelas, dia masih memiliki ingatan yang dalam tentang pertempuran berbahaya yang terakhir kali. Haha, teman ini pasti orang yang mengalahkan Tian Shi, kan? Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Orang tua berbaju katun putih itu menatap Tian Huo Zunze dan tertawa. Tian Huo. Jadi sebenarnya Tian Huo Zunze. Aku yang dulu adalah tetua pertama lembah sungai es, Tian Shuangzi. Orang tua itu tersenyum dengan sikap yang tampaknya ramah. Namun, matanya berputar saat dia berkata, "Teman ini, masalah hari ini adalah dendam antara lembah sungai esku dan wanita beracun yang menyedihkan. Apakah Anda setuju jika saya yang lama meminta Anda untuk tidak ikut campur?" Tian Huo Zunze tertawa, tapi dia tidak menjawab. Yang dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya. Senyum di wajah Tian Shuangzi tidak berkurang saat melihat ini. Dia terus berbicara sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku yang dulu hanya bisa menghentikanmu. Tidak perlu menahan." Tian Huo Zunze membalas senyuman itu. Namun, rasa dingin yang samar sudah muncul di matanya. Di mana wanita beracun yang menyedihkan? Mungkinkah dia bersembunyi lagi? Tian Shi merasa sedikit diyakinkan saat melihat keduanya bertukar tit untuk tat. Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya, tetapi masih gagal menemukan sosok dokter peri kecil. Dia dengan dingin tertawa, "Hari ini, lembah sungai es saya telah membentuk formasi penguncian kota di sekitar kota Ye. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri." Mata Xiao Yan dengan lembut melayang di atas Tian Shi. Rasa dingin yang samar juga muncul di matanya yang hitam pekat. "Keke, tidak perlu ada penundaan lagi. Hal-hal mungkin berubah jika Anda menunda terlalu lama. Serahkan orang ini padaku. Mudah-mudahan, Anda tidak akan membuat segalanya menjadi kacau lagi. Jika tidak, kepala lembah tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Mata tajam tua Tian Shuangzi menyapu kota. Segera, dia mengerutkan kening. Nalurinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah berhenti berbicara kepada orang-orang di depannya. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tian Shuangzi sekali lagi melangkah di udara kosong. Setelah itu, dia muncul 10 meter dari Tian Huo Zunze. Matanya tertuju pada Tian Huo Zunze.
Dia bahkan tidak melirik Xiao Yan. Tianxi mengangguk. Tatapannya gelap dan kejam saat beralih ke Xiao Yan. Dia tertawa dengan sikap buas. Bocah, aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Ekspresi Xiao Yan tenang. Majestic Du Qi mulai perlahan beredar di dalam tubuhnya. Ceka-ceka, tetua Tianxi, orang ini adalah target dari Hall of Souls ku. Bolehkah saya tahu apakah Anda dapat menyerahkannya kepada saya untuk ditangani? Saat Tianxi hendak menyerang, kabut hitam pekat tiba-tiba menyerbu dari kejauhan. Setelah itu, muncul di langit. Tawa aneh terdengar saat itu. Ekspresi tenang Xiao Yan langsung berubah berbahaya saat kabut hitam ini muncul. Matanya menunjukkan ekspresi ganas saat dia melihat kabut hitam di kejauhan. Dia meludah, Hall of Souls? Ceka-ceka, ini benar-benar tidak terduga. Hanya beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi Anda telah maju ke kelas Douzong. Mata orang tua untuk memilih murid sangat bagus. Namun, terlepas dari seberapa bagus penglihatannya, pada akhirnya dia masih ditangkap oleh pelindung ini. Haha. Kabut hitam bergejolak dan berubah menjadi sosok hitam. Tawa aneh, yang menyebabkan mata Xiao yang tiba-tiba berubah menjadi merah darah, sekali lagi dipancarkan. Niat membunuh yang mengejutkan melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan seperti gunung berapi. Kedua matanya berwarna merah darah saat suara yang mengandung niat membunuh yang tak tertandingi menyelinap di antara giginya satu kata pada satu waktu. Pelindung! Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.